Untuk kualitas audio yang lebih baik, silahkan gunakan headset atau headphone kalian. Bagi kalian yang punya cerita horor atau pengalaman menyeramkan, silahkan bisa dikirim melalui email yang ada di deskripsi. Kuyang adalah salah satu nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Sebenarnya, Kuyang itu adalah nama dari salah satu ilmu hitam. Tak ubahnya seperti ilmu pengelayakan di Bali dan ilmu selak di Lombok. Biasanya, ilmu Kuyang ini dipelajari atau dikuasai oleh perempuan. Gunanya adalah sebagai ilmu penyayang atau pengasih, yakni agar ia tetap disayangi atau dikasihi oleh pasangannya. Namun, tak sedikit juga laki-laki yang mempelajari ilmu kuyang tersebut. Justru, kuyang laki-laki bisa lebih ganas daripada kuyang perempuan. Konon katanya, orang yang mempunyai ilmu kuyang akan mendapatkan minyak yang disebut minyak kuyang. Orang yang menguasai ilmu kuyang mampu melepas kepala dari badannya. Lalu ia terbang dengan kepala dan organ dalam, seperti jantung, hati, usus, ginjal, dan lain-lain. Dengan wujud seperti itulah, orang yang memiliki ilmu kuyang akan mencari orang untuk dihisap darahnya. Semakin banyak darah yang dia hisap akan memperbanyak minyak kuyang dan membuatnya lebih awet muda. Konon, wanita yang memiliki ilmu kuyang akan lebih senang jika ada orang yang melahirkan. Karena ia akan mengincar ari-ari, darah lokia atau darah wiladah, dan tali pusar bayi yang baru dilahirkan. Karena itu akan membuatnya lebih kuat dan lebih awet muda. Orang yang memiliki ilmu kuyang juga biasanya akan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Sebab semakin banyak yang diajarkan, maka ilmunya akan semakin bertambah. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungannya. Tetapi ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan wujud yang sangat mengerikan. Kuyang memiliki dua taring di kiri dan kanan. Biasanya, kuyang mencari mangsa pada malam hari. Dan untuk mengelabui korbannya, sewaktu-waktu kuyang bisa berubah menjadi seekor burung, kucing, atau hewan lainnya. Baik, ada satu kisah tentang kengerian hantu kuyang ini. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, kami meminta dukungan kepada kalian dengan cara mensubscribe channel ini agar para penulis ceritanya makin semangat. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini agar teman-teman kalian juga bisa merasakan kengerian yang kalian rasakan. Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang usia mempelai laki-laki lebih tua dari yang wanita. Karena biasanya perempuan lebih tertarik kepada laki-laki yang seusianya atau lebih tua darinya. Namun, berbeda dengan Sari. Sari adalah seorang perawan tua yang mempunyai warung makan yang sukses. Usianya sekitar 35 tahun. Sari tidak seperti wanita biasanya. Sari lebih tertarik kepada pria yang umurnya jauh lebih muda, alias berondong. Saat itu, Sari tertarik dengan salah satu pelayan di rumah makannya. Pria itu bernama Dayat. Dayat masih sangat muda jika dibanding dengan Sari. Dayat kini berumur 19 tahun. Namun pria itu benar-benar membuat Sari jatuh cinta. Kerap kali Sari mencuri-curi pandang kepada Dayat.
Terkadang Sari juga sengaja menabrakkan tubuhnya ke Dayat. Namun Dayat merasa biasa saja karena wanita seusia Sari bukan seleranya Dayat. Sebab Sari seusia dengan ibunya. Berbagai macam cara yang dilakukan Sari untuk menarik perhatian Dayat, namun tetap saja tidak berhasil. Hingga di suatu hari, Sari mengajak Dayat pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan warung makannya. Dayat pun tidak bisa menolak perintah bosnya itu. Sepanjang perjalanan, Sari sengaja menempelkan badannya ke Dayat. Niatnya agar Dayat terangsang dan tertarik kepadanya. Namun, lagi-lagi karena perawan tua itu bukanlah selera Dayat. Terlebih, wajahnya juga tidak terlalu cantik, bodinya pun biasa saja, sehingga sulit untuk Dayat bisa tertarik kepada Sari. Hingga di suatu malam, Sari melihat Dayat duduk berdua dengan kekasihnya di pinggir pasar. Sari merasa sangat cemburu melihat kejadian itu, apalagi Dayat dan pacarnya mesra sekali. Dayat mengelus-elus rambut pacarnya yang tidur di pundak Dayat. Rasanya kini Sari tidak bisa lagi menahan kecemburuannya itu. Ia bersumpah akan melakukan cara apapun agar bisa memiliki Dayat seutuhnya. Akhirnya malam itu juga Sari memutuskan untuk mendatangi seorang dukun. Dukun itu bernama Mbah Dehen. Mbah Dehen adalah dukun yang sangat terkenal di tempat itu. Setiba Sari di rumah Mbah Dehen, ia disambut dengan ramah oleh Mbah Dehen. "Lama kamu tidak terlihat, nak," kata Mbah Dehen. "Inggih Mbah, saya sibuk di warung. Kebetulan setelah memakai minyak penglaris dari Mbah, warung makan saya jadi ramai," jawab Sari kepada Mbah Dehen. Rupanya ini bukan kali pertama Sari ke rumah Mbah Dehen. Namun warung makannya yang sangat sukses juga ternyata karena minyak penglaris yang diberikan oleh Mbah Dehen. "Syukurlah, sekarang apa keperluanmu kemari, nak?" tanya Mbah Dehen kepada Sari. "Gini Mbah, saya suka dengan seorang pria. Saya sangat mencintainya. Namun dia mempunyai kekasih dan dia selalu mengabaikan saya, Mbah. Saya ingin memilikinya," jawab Sari dengan penuh keyakinan kepada Mbah Dehen. Tanpa menjawab, Mbah Dehen pun membaca mantra-mantra, lalu Sari disuruh mandi dengan air kembang malam itu juga. Sari pun membuka seluruh pakaiannya dan hanya menggunakan kain panjang untuk menutupi badannya. Mbah Dehen pun langsung mengucurkan air kembang yang sudah dibacakan mantra. Setelah selesai, Sari diberikan sebotol minyak. Itu adalah minyak pengasih. "Sari, ini adalah minyak pengasih. Siapa saja yang terkena minyak ini pasti akan tertarik kepadamu. Namun, minyak ini baru bisa kamu gunakan setelah 3 hari kamu memberinya makan. Kata Mbah Dehen kepada Sari. "Bagaimana cara memberi makan minyak itu, Mbah?" tanya Sari. "Gampang, kamu hanya perlu meneteskan darahmu ke botol minyak ini. Dan itu kamu lakukan setiap matahari baru tenggelam. Setelah itu baru kamu bisa menggunakan minyak ini," jelas Ki Dehen kepada Sari. Singkat cerita, mulai hari berikutnya Sari menusuk telunjuknya dengan jarum jahit. Dari tusukan itulah keluar darah, dan darah yang keluar itu ia teteskan ke botol minyak pengasih pemberian Mbah Dehen. Setelah 3 hari berturut-turut Sari melakukan ritual itu, hingga tibalah waktu di mana Sari akan mencoba minyak pengasih itu kepada Dayat. Hari itu pengunjung warung makan Sari sangat ramai, sehingga para pelayan di warung makan itu sibuk sekali, termasuk Dayat. Ia bolak-balik mengantarkan makanan ke meja pelanggan. Ketika Dayat kembali ke dapur setelah membawa makanan ke meja pelanggan, Sari berjalan dan sengaja menabrak Dayat.
Dayat pun terjatuh, dan Sari dengan sigap memegang lengan Dayat untuk membantunya berdiri. Namun rupanya sebelum memegang tangan Dayat, Sari sudah menaruh minyak pengasih di tangannya. Sehingga tanpa sadar lengan Dayat pun terolesi minyak pengasihnya Sari. Setelah kejadian itu, Dayat tiba-tiba langsung merasakan ketertarikan yang luar biasa kepada Sari. Setiap malam ia selalu memikirkan perawan tua itu. Bahkan Dayat sering bermimpi bermesraan dengan Sari. Hingga di suatu hari Dayat bertemu dengan kekasihnya. Seperti biasa, mereka selalu duduk mesra di pinggir pasar. Malam itu Dayat merasa risih dengan tingkah laku kekasihnya yang tidur di pundaknya. Padahal sebelumnya hal ini selalu dilakukan oleh kekasihnya itu. Ketika mereka sedang duduk bermesraan, tiba-tiba Sari datang dengan pakaian yang sangat seksi. Sari menggunakan sarung di atas lutut, dan ia menggunakan baju kebaya yang terbuka hingga memperlihatkan belahan dadanya. Dayat yang melihat kedatangan Sari terkejut dan langsung berdiri. Ia pun mendekat kepada Sari, dan entah apa yang terjadi. Tiba-tiba Sari dan Dayat berciuman mulut di depan kekasihnya Dayat. Kekasih Dayat yang melihat hal itu pun langsung berlari pergi dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Sementara Sari dan Dayat larut dalam ciuman mesra mereka. Setelah kejadian itu, sehari-hari Dayat dan Sari selalu curi-curi kesempatan hanya untuk sekedar berciuman atau berpelukan. Sari yang sudah tidak tahan pun meminta Dayat untuk menikahinya. Dayat pun mengiyakan walau orang tuanya sangat tidak setuju dengan keputusannya. Singkat cerita, pernikahan Sari dan Dayat pun digelar. Pesta itu berlangsung lancar dan dihadiri orang sekampung. Keluarga kecil Dayat dan Sari sangat bahagia. Bisnis warung makannya pun semakin sukses. Sari membuka warung makan lagi di beberapa tempat, hingga mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Namun 10 tahun kemudian bahtera keluarga Sari dan Dayat mulai goyang. Sari yang kini terlihat lebih tua membuat efek peletnya memudar. Hingga di tahun ke-15 pernikahan mereka, Dayat mulai sadar dan rasa cinta kepada Sari pun hilang. Semua itu terbukti karena hampir setiap malam Dayat tidak pulang ke rumah. Dia tidur di warung karena memang ia merasa jenuh dan tidak bergairah lagi dengan istrinya itu. Sari yang menyadari hal itu pun tidak tinggal diam. Dia kembali menemui Mbah Dehen. Sari protes karena minyak pemikat yang diberikan oleh Mbah Dehen kini seperti sudah tidak berefek lagi. Padahal setiap bulan Sari selalu mengirim sejumlah uang kepada Mbah Dehen. Mendengar protes Sari, Mbah Dehen menjelaskan bahwa memang efek dari minyak itu akan pudar seiring bertambahnya usia Sari. Penuaan pada wajah Sari tidak mampu ditunda oleh minyak itu, sehingga apabila Sari tampak semakin tua, maka pengaruh minyak itu pun semakin memudar dan lama-kelamaan akan menghilang. Namun Sari belum sanggup kehilangan Dayat, sehingga ia pun meminta agar suaminya itu tetap menyayanginya agar tidak berpaling. Awalnya Mbah Dehen menolak. Mbah Dehen mengatakan bahwa ia tidak bisa. Namun Sari terus membujuk dan memaksa Mbah Dehen. Dengan terpaksa Mbah Dehen pun menyerah, dan ia hendak memberikan Sari sebuah ajian. Ajian ini memang bisa membuat suamimu tetap mencintaimu, namun resikonya berat, bisa berdampak kepada anakmu, kata Mbah Dehen. Tidak apa Mbah, yang penting suamiku tidak berpaling dariku, timpal Sari. Akhirnya Mbah Dehen memberikan sebuah ajian yang bisa membuat pasangan tetap cinta dan tidak berpaling.
Namun, sebelum Mbah Dehen memberikan ajian itu, Mbah Dehen memperingatkan Sari untuk yang kedua kalinya bahwa ajian ini syaratnya berat. Namun, tetap saja Sari tidak peduli. Bagaimanapun beratnya, yang terpenting adalah suaminya tidak berpaling ke perempuan lain. Setelah mendengar kesanggupan Sari, Mbah Dehen segera membaca beberapa mantra. Lalu ia juga mengajarkan mantra-mantra kepada Sari. Selain itu, Mbah Dehen juga mengajarkan ritual-ritual yang harus dilakukan oleh Sari untuk menyempurnakan ajian yang akan diberikan kepadanya. Setelah mantra-mantra itu diajarkan kepada Sari, Mbah Dehen mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi minyak, lalu memberikannya kepada Sari. "Apa ini, Mbah?" tanya Sari. "Ini adalah minyak kuyang. Oleskan minyak ini di lehermu sambil membaca mantra yang kuajarkan tadi. Lalu tariklah kepalamu ke atas, maka kepalamu akan terpisah dari badanmu. Dengan keadaan seperti itu, pergilah kamu menghisap darah manusia. Semakin banyak darah yang kamu hisap, maka minyak di botol ini akan bertambah banyak. Dan suamimu akan semakin cinta kepadamu tanpa peduli tampang dan usiamu," jelas Mbah Dehen. "Minyak kuyang, Mbah?" tanya Sari lagi. "Iya, kamu akan menjadi kuyang dengan mantra dan minyak ini," jawab Mbah Dehen. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini ya. Tunggu kelanjutannya. Tetap sehat dan semoga selamat dunia akhirat.